Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Timotius William Kristianto. Saya dari kelas TL1A. Dan pada pembahasan video kali ini saya akan membahas tentang pengaman lebur. Dan sebelum memasuki video dan materinya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, saya tunggu. 1, 2, 3. Silahkan di subscribe. Oke, terima kasih. Oke, tidak banyak berbincang, langsung saja kita memasuki materi yang pertama. Ya, di sini untuk materi yang pertama adalah pengertian. Pengertiannya sendiri yaitu suatu alat yang digunakan untuk melindungi sistem instalasi dari beban arus yang melebihi kemampuannya. Biasanya, arus yang mengalir pada suatu penghantar akan menimbulkan panas, baik pada saluran penghantar maupun pada alat listriknya sendiri. Untuk mencegahnya, digunakan pengaman lebur dan pengaman otomat. Oke, sekarang memasuki materi yang kedua, yaitu merupakan fungsi dari pengaman lebur. Ya, untuk fungsi yang pertama di sini yaitu mengamankan sistem instalasi listrik, seperti hantaran, perlengkapan listrik, dan alat atau pesawat yang menggunakan listrik. Dan fungsi yang kedua, melindungi atau membatasi arus lebih yang disebabkan oleh pemakaian beban yang berlebihan dan akibat hubung singkat antara fasa dengan fasa, fasa dengan netral, atau fasa dengan badan atau bodi. Dan fungsi yang ketiga yaitu melindungi hubung singkat dengan badan mesin atau perlengkapan lainnya. Pengaman lebur harus memutuskan rangkaian yang diamankan kalau arusnya menjadi terlalu besar. Bagian pengaman yang memutuskan rangkaian disebut patron lebur. Untuk arus nominal sampai dengan 25A, menurut ayat 630 B15 harus digunakan patron lebur jenis D, yaitu berupa patron ulir dan biasanya digunakan maksimum 63A. Selanjutnya adalah jenis-jenis. Di sini ada pengaman ulir, patron pisau, pengaman otomatis, dan pengaman otomatis juga memiliki jenisnya sendiri. Ada 3 jenis di sini, yaitu jenis otomat L, otomat H, dan otomat G. Dan untuk otomat L itu biasanya untuk hantaran, otomat H untuk instalasi rumah. Ya, selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai pengaman ulir. Pengaman ulir ini terdiri dari rumah sekring, pengepas patron, dan patron lebur. Pengaman jenis ini bekerja dengan cara memutuskan kawat leburnya apabila pada sistem terjadi kenaikan arus di luar batas nominalnya. Kenaikan arus ini disebabkan oleh beban lebih atau hubung singkat. Berkaitan dengan aptron lebur, memiliki kawat lebur dari jenis bahan perak dengan campuran beberapa logam lain, seperti timbel, seng, dan tembaga. Untuk kawat lebur digunakan perak karena logam ini hampir tidak berkarat dan daya hantar listriknya tinggi. Jadi, diameter kawat leburnya bisa sekecil mungkin untuk menghindari timbulnya uap bila kawatnya melebur. Diameter luar ujung patron lebur berbeda-beda tergantung arus nominalnya, yaitu makin tinggi arus nominal, makin besar diameter ujung patronnya. Dan warna patron yang digunakan untuk menandai patron lebur dan pengepas patron berasal dari warna-warna perangko Jerman, antara lain 2A merah muda, 4A coklat, 6A hijau, 10A merah, 16A kelabu, E16 dan E27, 20A biru, 25A kuning, 35A hitam, 60A putih, dan 65A warna tembaga. Ya, untuk selanjutnya patron pisau. Untuk mengamankan sistem instalasi di atas 65A dapat menggunakan pengaman lebur jenis patron pisau. Supaya patronnya bisa masuk tepat pada tempatnya, di antara tempat patron dipasang sekat-sekat dari bahan isolasi. Arus patron pisau ini mulai dari 15A hingga 100A. Patron pisau jenis tahan hubung singkat dapat memutuskan arus hubung singkat yang sangat besar tanpa meledak. Karena konstruksinya yang tertutup, maka uap perak yang terbentuk kalau elemen leburnya putus tidak bisa keluar. Jadi di dalam patron akan timbul tekanan yang sangat tinggi, sehingga konstruksi patron untuk arus nominal yang besar harus kuat. Kadang-kadang nilai sesaat arus hubung singkat dapat mencapai 100 kA, sehingga dapat merusak instalasinya. Oleh karena itu, arus hubung singkat harus diputuskan sebelum mencapai nilai maksimumnya dan sebelum membahayakan instalasi.
Nilai sesaat ini sangat tergantung kepada ada beberapa poin di sini. Ya, yang pertama, nilai sesaat dari tegangan bolak-baliknya. Yang kedua, impedansi seluruh rangkaian yang dihubungkan singkat pada saat terjadinya hubung singkat. Dan yang ketiga, arus hubung singkat ini akan timbul kalau rangkaiannya tidak diberi pengaman. Dan ya, sekarang selanjutnya ada pengaman otomatis. Pengaman otomatis adalah pengaman yang digunakan untuk memutuskan hubungan rangkaian listrik secara otomatis apabila arus melebihi nilai tertentu, dan merupakan sebagai pengganti pengaman lebur. Cara kerjanya di sini adalah ada dua macam, yaitu secara termis dan secara elektromagnetik. Keuntungan pengaman otomatis adalah dapat digunakan kembali dengan segera setelah terjadi pemutusan. Secara termis, pemutusan menggunakan duil logam. Bila arus yang melewati batas kemampuan pengaman, duil logam akan mengalami panas, kemudian merenggang dan akhirnya memutuskan rangkaian. Pemutus bekerja secara magnetik. Apabila arus yang melewati pengaman melebihi kapasitasnya, maka kelebihan arus tersebut akan mengalir pada kumparan, dan kumparan membentuk magnet dan menarik tuas penghubung, kemudian memutuskan rangkaian. Berdasarkan waktu pemutusannya, pengamanan otomatis dibagi menjadi beberapa, yaitu seperti tadi yang sudah disebutkan, ada 3, yaitu otomat L, otomat H, dan otomat G. Ya, di sini saya akan menjelaskan dari jenis pengaman otomatis. Untuk yang pertama ada otomat L atau untuk hantaran. Jenis pengaman ini menggunakan jenis pengaman duil logam. Bila terjadi pemanasan pada penghantar akibat beban tertentu, maka otomat L akan memutuskan rangkaian. Tetapi bila terjadi hubung singkat, maka pengaman elektromagnetik yang bekerja. Dan untuk arus bolak-balik yang sama dengan 4L sampai 6L dan arus yang sama dengan 8L, pemutusan arusnya berlangsung dalam waktu 0,2 second. Dan untuk yang kedua ada otomat H atau untuk instalasi rumah. Pengaman ini sama dengan otomat L, tetapi pengaman elektromagnetiknya memutuskan rangkaian dalam waktu 0,2 second kalau arusnya sama dengan 2,5L sampai 3L. Untuk arus bolak-balik atau sama dengan 4L untuk arus searah. Jenis otomat ini digunakan untuk instalasi rumah, di mana arus gangguan yang rendah pun harus diputuskan dengan cepat. Dan yang ketiga atau bisa dikatakan yang terakhir ada otomat G. Jenis otomat ini mengamankan otomat rangkaian listrik arus bolak-balik atau arus searah dan rangkaian akhir. Misalnya, untuk penerangan bangsal pabrik. Pengaman elektromagnetiknya berfungsi pada 8L sampai 11L untuk arus AC dan 14L untuk arus DC. Konstruksi otomat G dapat dilihat pemutusannya sangat besar karena konstruksi khusus mekanik pemutusan elektromagnetiknya dan waktu antara terjadinya hubungan singkat dan pemutusan pendek sekali. Untuk hubung singkat 1200A, waktu pemutusannya hanya 0,003 second. Pemutusan cepat ini dicapai dengan menggunakan sebuah elektromagnet dengan angker pemukul. Ya, demikian penjelasan saya mengenai pengaman lebur. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah melihat video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.